sahabat Sita Nala, kembali lagi bersama saya Sita Aulia di program OBS, Obrolan Bersama Sita Nala. Nah, kali ini kita akan membahas satu fenomena yang lagi hangat diperbincangkan di Indonesia, yaitu tentang virus Nipah. Nah, kira-kira apa sih virus Nipah, seberapa bahaya, dan bagaimana sih pencegahannya? Nah, kali ini aku sudah bersama dengan Dr. Ridu. Halo dok. Halo Sita, apa kabarnya? Baik ya. Baik. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai ya. Tapi sebelum itu, tolong perkenalkan diri dulu. Dokter nih ada di bagian apa di rumah sakit ini gitu. Halo selamat sore sahabat Sita Nala. Perkenalkan nama saya Ridwan Rizky, biasa dipanggil Ridu. Saat ini saya di Sita Nala, ada di bagian hubungan masyarakat. Oke, di humas ya. Ya. Oke. Apakah dokter sudah semangat nih untuk ngomongin virus Nipah? Sangat hangat diperbincangkan loh. Apalagi katanya kan ini tuh akhir-akhir ini ya, dia tuh ancaman kesehatan global katanya gitu. Emang apa sih sebenarnya virus Nipah dan kenapa kita harus memberikan perhatian khusus kepada virus ini gitu dok? Oke, pertanyaan pertama tadi, kenapa bisa jadi ancaman global ya? Iya betul. Oke, karena virus Nipah ini sendiri tuh dia case fatality rate-nya atau kasus yang bisa menyebabkan kematian itu sekitar 40-75%. Wow, Ya, banyak ya. banyak banget. Oke, nah virus Nipah itu sendiri adalah virus yang ditularkan dari hewan ke manusia. Oke. Hewannya itu untuk kasus yang pertama tuh muncul di tahun 98 ya, di Malaysia. Di kampung Sungai Nipah. Oke, makanya namanya Nipah ya. Ya, betul. Nah, dari situ tuh pertama kali menginfeksi adalah babi ya. Babi yang terinfeksi, Babi. kemudian dikonsumsi oleh manusia. Nah, dari manusia bisa menular ke manusia lainnya. Oke, awal mulanya tuh seperti itu. Tapi kok 2026 malah terkenalnya bukan di Malaysia ya? Di awal tahun ini. Ya, betul. Di tahun 2026 ini kan pertama kali ya, yang di tahun ini ya. Iya, tahun Itu ini. muncul di Bangladesh. Kasusnya itu menginfeksi satu orang perempuan usia 45 tahun dan sudah memang terkonfirmasi virus Nipah itu. Gitu. Dan di Bangladesh juga bukan kasus pertama. Karena di Bangladesh itu udah pernah ada di tahun 2001 sampai 2018. Ya, kasus 2001. kejadian luar biasanya tuh sampai 13 kali malah di sana. Jadi banyak. Oke. Berarti kan tadi angka kematiannya kan sebenarnya cukup tinggi ya dok. Jadi sebenarnya hewan apa sih yang membawa virus ini? Apakah hewan peliharaan kita juga bisa membawa virus ini? Kalau tadi kan dokter sebutnya babi ya. Justru yang aku tahu tuh kayak selain babi kayaknya harusnya ada ya. Oke, yang di tahun 2026 ini kasusnya yang terinfeksinya kelelawar ya. Oh iya, Kelelawar malah buah. dari kelelawar ya. Kelelawar buah atau nama spesiesnya kan Pteropus species. Gitu. Nah, itu kelelawar buah yang memakan biasanya buah nira atau buah-buahan lain. Dia punya liur, kotoran, kemudian cairan tubuhnya dia itu mengandung si virus Nipah itu sendiri. Nah, saat itu entah daging hewan atau misalnya buah yang terkontaminasi itu menjadi sumber penularan dari si virus Nipah. Berarti dari kelelawar ya. Kelelawar. Berarti kita harus waspada dong untuk makan buah gitu pada saat ini. Nah, waspada harus dong. Memang selalu waspada ya harus harusnya selalu ya. waspada ya. Gitu. Tapi bisa dicegah sih. Ada protokol pencegahan terkait si virus Nipah itu Gimana sendiri. tuh cara mencegahnya supaya kita tidak tertular virus Nipah dari hewan-hewan tersebut? Oke, protokolnya itu yang pertama kan kita harus mencuci tangan ya. Mencuci Pasti, tangan cuci dengan tangan. bersih, terus kemudian mencuci buah yang ingin kita konsumsi. Hindari daging-daging olahan yang kita konsumsi secara mentah atau buah-buahan yang langsung dimakan. Itu kalau bisa dilakukan cuci terlebih dahulu, seperti itu. Dicuci dan dikupas kali ya dok ya. Ya, betul, dikupas juga bisa kulit Harus buahnya. dikupas ya. Makanya tuh ada ya kalau orang zaman dulu tuh
jangan makan bekas binatang tuh pamali. Oh gitu ya, Iya kan? Emang gak pernah dengar dokter? baru dengar sih. Kurang dulu berarti. Iya ya. Nah, jadi sahabat Sitanala, pencegahannya adalah makan daging harus yang dimasak hingga matang ya. Terus kalau makan buah nih, konsumsi buah diusahakan harus dicuci dulu dan dikupas dulu kulitnya baru boleh dimakan. Gitu, jangan langsung aja. Tapi kalau yang nggak ada kulitnya gimana, Dok? Nggak ada kulitnya, Kayak jambu misalnya gitu. dicuci ya. Minimal dicuci ya. Minimal dicuci ya. Minimal Dicuci bersih. Dicuci bersih. Oke, Dengan karena sabun. kalaupun misalnya kelelawarnya dari dia makan buah yang satu tapi ternyata liurnya kena buah yang lain, itu bisa terkontaminasi juga kan? Bisa. Tapi di Indonesia ya syukur alhamdulillahnya belum ada kasusnya ya sampai saat ini ya. Tapi kewaspadaan itu perlu sih, karena seperti yang beberapa waktu lalu kan Pak Direktur Utama kita mengingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan di terutama di lingkungan RSUP Dr. Sitanala ya, himbauannya seperti itu sih. Berarti kalau gitu, Dok, kira-kira gejalanya nih apa sih virus Nipah nih? Gejalanya seperti apa? Gejalanya yang pertama dia flu-like symptom. Awalnya tuh ya namanya virus ya, pasti gejalanya tuh demam, terus sakit tenggorokan, terus ada flu gitu ya. Terus pada beberapa kasus dia bisa menginfeksi ke saluran napas ya, bisa gangguan napas, dan kalau ke saraf dia bisa menyebabkan nyeri kepala, muntah-muntah, hingga menyebabkan hilangnya kesadaran. Nah, kalau yang di tahun 98 itu waktu pertama kali kejadian di Malaysia, itu sempat dikiranya sebagai infeksi virus Japanese encephalitis. Makanya sempat dilakukan imunisasi saat itu di sana untuk menurunkan kejadian kasus tersebut ya. Dikiranya KLB dari si Japanese encephalitis. Tapi ternyata kasusnya nggak mereda. Akhirnya baru ketahuan 1 tahun setelahnya dikonfirmasi bahwa itu virus yang berbeda. Nah, disebutlah sebagai virus Nipah. Gitu. Oke. Virus ini kan berarti bahaya juga kan, oke, buat kita semua. Berarti apakah bisa menjadi pandemi kedua juga? Apakah gimana tuh? Pandemi kedua seperti COVID? Seperti COVID. Harapannya Apakah sih sebahaya itu gitu? tetap enggak ya, tapi ya, saya jelasin seperti sebelumnya bahwa waspada itu sangat diperlukan gitu. Tapi sebenarnya pola dari si virus Nipah ini tuh bisa dilihat kalau dari kasus-kasus sebelumnya ya, kan dilakukan studi epidemiologi ya, dan didapatkan biasanya kasusnya itu meningkat di musim dingin dan musim semi. Kenapa bisa? Tahu nggak kenapa bisa kayak gitu sih, Tak? Nggak tahu. Nah, itu biasanya karena dari si kelelawarnya itu. Kelelawar itu kan dia biasanya bereproduksi di waktu-waktu tersebut ya, dan dia melakukan namanya migrasi, perpindahan tuh, terbang dari satu tempat ke tempat lain. Nah, itu juga bisa menyebabkan penyebaran si virus Nipah ini menjadi semakin mudah. Seperti itu. Oke, jadi di musim-musim tertentu ya sebenarnya. Ya, kasusnya itu ada tren naik lah di musim dingin dan musim semi. Seperti itu. Oke, sangat menarik ya obrolan kita hari ini. Ya pasti Dr. Ridwan luar biasa banget informasinya. Jadi intinya jangan panik ya, jangan panik, tetap jaga kebersihan, tetap waspada, pilih-pilih makanan dengan bijak. Ya. Nah, Dok, pertanyaan terakhir dari aku, apa pesan penutup untuk sahabat Sitanala di rumah? Oke, buat sahabat Sitanala di rumah, pesannya yang utama ya, pasti perlu meningkatkan PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehatnya, gitu. Dan itu sebenarnya bisa mencegah nggak cuma virus Nipah loh, ya kan ya? Semua ya. Hampir semua. Terus kemudian juga kita belajar dari pandemi sebelumnya ya, kesiapsiagaan atau kewaspadaan adalah kunci utama, gitu. Terus jangan mudah percaya terhadap hoax, gitu. Makanya kita perlu memperoleh informasi dari sumber-sumber yang terpercaya lah ya. Seperti salah satunya ya kanal RSUP Dr. Sitanala atau Betul banget. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Gitu Oke. ya. Oke, terima kasih banyak Dr. Ridwan atas pesan dan pembahasannya di podcast kali ini. Ya, terima kasih juga atas undangannya.
Ini ngobrol-ngobrol yang daging banget kalau kata anak Gen Z zaman Oh gitu sekarang. ya. Iya. Oke, terima kasih Dokter Ridwan atas waktu dan penjelasannya ya. Semoga obrolan kita di OBS hari ini bisa menambah wawasan dan membantu teman-teman memahami virus Nipah dengan lebih tenang dan bijak. Oke, kalau kamu merasa episode ini bermanfaat, pastinya ya Dok ya. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian dan jangan lupa like, comment, and follow terus Instagram RSUP Dr. Sitanala karena banyak banget informasi mengenai rumah sakit dan edukasi tentang Edukasi. kesehatan ya Ya, pastinya gitu. Oke, saya Sita Aulia pamit dan Dokter Ridwan juga pamit Ya. undur diri. Terima Sampai kasih. ketemu di episode berikutnya. Oke, Bye-bye. bye.